Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steven. Saya dari kelas 3G Manajemen. Saya akan mempresentasikan perilaku organisasi tentang persepsi dan organisasi. Yang pertama itu ada persepsi. Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi. Seperti yang dikatakan oleh David Kretsch. Secara ringkas, pendapat Kretsch tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang komplain yang menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda kenyataannya. Menurut para ahli persepsi ada 3, yaitu Menurut Duncan, persepsi itu dapat dirumuskan dengan berbagai cara, tetapi khusus dalam ilmu perilaku psikologi. Istilah ini untuk mengartikan perbuatan yang lebih dari sekedar mendengarkan, melihat, atau merasakan sesuatu. Menurut guru besar University of Alabama, persepsi yang signifikan jika diperluas di luar jangkauan 5 indera dan merupakan suatu unsur yang penting di dalam penyesuaian perilaku manusia. Dan yang terakhir ada menurut Lutanz, yaitu persepsi adalah lebih kompleks dan luas kalau dibandingkan dengan penginderaan. Proses meliputi suatu interaksi yang sulit dari kegiatan seleksi, penyususan, dan penafsiran. Walaupun persepsi sangat tergantung pada penginderaan data, proses kognitif barangkali bisa menyaring, menyederhanakan, atau mengubah secara sempurna data tersebut. Yang ketiga ada subproses dalam persepsi. Subproses yang dianggap penting stimulus atau situasi yang hadir. Mulai terjadinya persepsi diawali ketika seorang dihadapkan dengan suatu situasi atau suatu stimulus. Situasi yang dihadapin itu mungkin bisa berupa stimulus pengindera dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosial, kultur, dan fisik yang menyeluruh. Subproses selanjutnya adalah registrasi, interpretasi, dan umpan balik atau feedback. Dalam masa registrasi, suatu gejala yang nampak ialah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang terpengaruh. Kemampuan fisik seseorang untuk mendengar dan melihat akan mempengaruhi persepsi. Dalam hal ini, seseorang mendengar atau melihat informasi terkirim kepadanya. Yang keempat ada pemilihan persepsi. Banyak dijumpai bahwa seseorang pada setiap saat secara ajak dipengaruhi oleh berbagai stimuli. Di kantor pada setiap hari dihadapkan pada gangguan suara pesawat terbang yang melintasi di atas atap kantornya. Dengan semua stimuli yang datang melanda orang-orang itu, maka mereka memerlukan menyeleksi, ditentukan bagaimana dan mengapa mereka harus menyeleksi semua stimulus tersebut. Jawabannya akan dapat diperoleh pada prinsip-prinsip pemilihan persepsi berikut ini. Selanjutnya ada faktor-faktor perhatian dari luar. Adapun faktor-faktor dari luar yang terdiri dari pengaruh-pengaruh lingkungan luar antara lain intensitas, ukuran, kebelawanan, pengulangan, gerakan, dan hal-hal yang baru berikut. Ketidakasingan intensitas. Prinsip intensitas dari suatu perhatian dapat dinyatakan bahwa semakin besar intensitas stimulus dari luar, layaknya semakin besar pula hal-hal itu dapat dipahami. Suara keras, bau yang tajam, sinar yang terang akan lebih banyak atau mudah diketahui dibandingkan dengan suara yang lemah, bau yang tidak tajam, dan sinar yang buram. Faktor-faktor dari dalam. Beberapa faktor dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi proses seleksi persepsi antara lain proses belajar, motivasi, dan kepribadiannya. Belajar atau pemahaman learning dan persepsi, semua faktor-faktor dari dalam yang membentuk adanya perhatian kepada suatu objek sehingga menimbulkan adanya persepsi adalah didasarkan dari kekomplekan kejiwaan seperti yang diuraikan di muka. Kekomplekan kejiwaan ini selaras dengan proses pemahaman atau belajar dan motivasi yang dipunyai oleh masing-masing orang. Selanjutnya ada organisasi persepsi. Jika informasi berasal dari suatu situasi yang telah diketahui oleh seseorang, maka informasi yang datang tersebut akan mempengaruhi persepsinya mengenai sesuatu. Informasi dapat berupa pengertian,
tentang sesuatu objek tersebut. Pengorganisasian persepsi itu meliputi 3 hal berikut ini. Yang pertama ada kesamaan dan ketidaksamaan, yang kedua kedekatan dalam ruang, yang ketiga kedekatan dalam waktu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah persepsi tidak dapat dipaksakan sama untuk setiap individu. Setiap orang akan berbeda-beda dalam menginterpretasikan sesuatu karena memiliki persepsi yang berbeda pula. Jika tidak dihasilkan persepsi yang sama pun, pada akhirnya manusia akan belajar bagaimana menghargai persepsi masing-masing orang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.